Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Look Akuntansi Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai biaya langsung atau HPP pada perusahaan konstruksi. Nah, ini perlu ya bagi teman-teman yang di perusahaan konstruksi ataupun yang ingin mengetahui ya apa-apa saja biaya langsung atau HPP yang ada di perusahaan konstruksi. Oke, baik, kita mulai saja. Pertama, biaya langsung ya. Biaya langsung itu ada pertama upah, kemudian bahan, ketiga subkontraktor, alat, dan juga lainnya ya. Biaya upah adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar para pekerja lepas yang bekerja pada suatu perusahaan. Dalam perusahaan konstruksi, biaya upah dibayarkan pada pekerja di proyek berdasarkan hitungan jam kerja ataupun harian dan biasanya dibayar seminggu sekali. Pada umumnya para pekerja tersebut dikoordinir oleh seorang mandor. Baik, kita lihat contohnya. Misalnya ada perusahaan kontraktor memiliki daftar upah pekerja yang dibuat secara mingguan. Di sini kita lihat ada 3 pekerja ya, di mana dibayar seminggunya itu untuk ketiga pekerja tersebut adalah 2.300.000. Ya, lembur tidak ada, jadi totalnya tetap 2.300.000. Kemudian untuk jurnalnya, di sini kita biaya upah kita debit sebesar 2.300.000 dan utang upah 2.300.000. Oke, itu untuk biaya upah. Kemudian kedua, biaya bahan. Biaya bahan adalah biaya yang dikeluarkan atas pemakaian bahan atau material yang digunakan untuk pelaksanaan suatu proyek, termasuk juga biaya pengangkutan atas material tersebut. Contohnya semen, pasir, batu kali, kayu, kawat bronjong, besi beton, habim, dan lain-lain ya. Nah, untuk perusahaan kontraktor lainnya seperti kontraktor mekanikal elektrikal misalnya, tentunya bahan bakunya beda lagi ya, seperti ada kabel atau AC, pipa ya, dan lain-lain ya. Oke, kemudian kita lanjut ke contohnya ya, pembelian bahan baku untuk produksi. Di sini ada dibeli besi beton dengan ukuran 12 mm sebanyak 200 batang dengan harga per batang adalah Rp120.000. Maka harga totalnya adalah Rp24 juta. Di sini jurnalnya adalah biaya material kita debit sebesar Rp24 juta. Kemudian PPN masukan kita debit 2.640.000. Ini kita dapatkan dari 11% ya, kali 24 juta. Kemudian kreditnya adalah utang supplier sebesar 26.640.000. Selanjutnya biaya subkontraktor. Biaya subkontraktor adalah biaya yang dikeluarkan atas pekerjaan yang dilakukan oleh subkontraktor pada suatu proyek. Misalnya PTA mendapat kontrak proyek, kemudian ada pekerjaan mechanical electrical yang diberikan kepada PTB sebagai spesialis pekerjaan ME. Nah, ini nantinya PTA harus membayar atas pekerjaan ME tersebut kepada PTB. Sebagai contoh yaitu kontrak pekerjaan PTB dengan PTA. Nilainya Rp150 juta dengan lama pekerjaan 90 hari. PTB telah menyelesaikan progres pekerjaan sebesar 25%, sehingga pekerjaan yang bisa ditagih PTB ke PTA adalah 20% kali Rp150 juta. Hasilnya adalah Rp37.500.000. Kemudian jurnalnya adalah biaya subkontraktor kita debit sebesar Rp37.500.000. Kemudian PPN masukan sebesar Rp4.125.000 dan utang PPA pasal 4 ayat 2 sebesar Rp993.750 atau sebesar 2,65% dikali Rp37.500.000. Kemudian utang subkontraktor menjadi Rp40.631.250. Oke, lanjut. Biaya alat. Nah, biaya alat adalah biaya yang dikeluarkan atas pemakaian alat dalam pelaksanaan suatu proyek, baik itu sewa alat, pemeliharaan, ataupun penyusutan.
Jika kontraktor membeli peralatan proyek dengan maksud untuk investasi, maka alat tersebut dibuku sebagai aset, dan hanya penyusutan saja yang dibuku sebagai biaya alat. Contohnya adalah PT X menyewa 10 unit dump truck dari PT Y untuk jangka waktu 1 bulan. Harga sewa 1 bulannya sebesar Rp40 juta per unit. Syarat pembayaran adalah 50% setelah kontrak perjanjian ditandatangani dan sisanya dibayar setelah masa sewa selesai. Sehingga jurnalnya adalah pertama pada saat kontrak ditandatangani, itu 50% dikali 40 juta ya. Maaf. Uang muka sewa alat adalah sebesar Rp200 juta. Karena ini 10 unit, jadi 50% dikali 400 juta. Hasilnya adalah Rp200 juta. Kemudian PPN masukan 11% dari 200 juta, yaitu Rp22 juta. Kemudian utang PP pasal 23 atau 2% kita kredit sebesar Rp4 juta. Kemudian banknya kita kredit juga Rp218 juta. Nah, pada saat akhir sewa, biaya alat kita bukukan secara penuh ya, jadi Rp400 juta. Kemudian PPN masukan kita debit juga Rp22 juta. Kemudian uang muka sewa alat. Nah, ini tadi kita sudah debit, sekarang kita kredit ya, kita nolkan sebesar Rp200 juta. Kemudian utang PPh pasal 23 Rp4 juta. Kemudian banknya kita kredit juga sebesar Rp218 juta. Nah, ini yang terakhir yaitu biaya lainnya ya, atau biaya proyek lainnya. Biaya proyek lainnya adalah biaya yang dikeluarkan selain keempat biaya tersebut di atas, seperti biaya tes material, kalibrasi, keamanan, dan lain-lain. Contohnya yaitu, misalnya ada perusahaan kontraktor mengirim sampel material untuk dites. Misalnya ada 6 batang besi beton untuk dites kuat tarik, dan per sampel harga tesnya adalah Rp55.000. Maka totalnya adalah Rp330.000. Jadi jurnal untuk tes material tersebut adalah kita debit biaya proyek lainnya sebesar Rp330.000. Kemudian kita kredit kas sebesar Rp330.000. Oke, saya kira cukup sekian. Terima kasih. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa untuk klik subscribe bagi yang belum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.